Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi yang bisa saja terjadi dan dialami oleh setiap istri bila ia ditinggal mati oleh suaminya. Bila suaminya meninggal dunia, bukan menceraikan tetapi dia meninggal dunia, maka wanita tersebut secara otomatis dia harus menjalani masa iddah. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Mungkin Anda berkata, ini adalah satu fase, satu masa yang panjang. 4 bulan 10 hari, lebih panjang dari masa iddah wanita-wanita yang diceraikan. Ya, betul itu. Tetapi ingat, bahwa dahulu di zaman jahiliyah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya akan menjadi barang warisan, diperebutkan oleh ahli waris suaminya. Di tradisi orang Arab dulu, siapapun lelaki dari ahli waris suaminya yang terlebih dahulu melemparkan bajunya kepada wanita ini, maka secara otomatis wanita tersebut akan menjadi miliknya. Dia tidak punya kewenangan untuk menolak. Di sebagian penganut agama lain, wanita yang tinggal mati oleh suaminya harus ikut obong diri, ikut dikremasi, dibakar hidup-hidup bersama suami. Na'udzubillah. Dalam Islam tidak demikian. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, memang dia harus berduka. Sepatutnya dia harus menunjukkan, membuktikan bahwa dia kehilangan. Dia bukan tipikal wanita yang mudah berpindah hati, tetapi ia juga bukan barang yang bisa diwarisi atau diperlakukan bagaikan hewan ternak. Dia adalah tetaplah seorang manusia yang harus dihargai dan mempunyai hak dan masih tetap memiliki masa depan, dan dia memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang lain. Maka dalam Islam disyariatkan atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra." Dan orang-orang yang meninggal dari kalian, kemudian ia meninggalkan wa yadharuna, meninggalkan istri-istri mereka, maka istri mereka yang ditinggal mati oleh suami itu berkewajiban untuk menunggu masa 4 bulan 10 hari sebelum ia kemudian memutuskan untuk menikah dengan lelaki lain. Dia harus menunggu, membuktikan, menunjukkan akan kesetiaannya kepada sang suami yang meninggal dunia, dan untuk memastikan bahwa rahim dia, kandungan dia dalam kondisi kosong, tidak sedang terisi oleh janin, oleh anak dari suaminya yang meninggal dunia. Dan kalau ditakdirkan ketika suaminya meninggal dunia, wanita tersebut dalam kondisi hamil, maka ia wajib menjalani masa iddah hingga kandungannya terlahirkan, hingga ia melahirkan janin yang ada di dalam perut. Nah, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menjelaskan pembahasannya dengan mengatakan, wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha al-ihdad. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, selain dia harus menunggu 4 bulan 10 hari sebelum dia memutuskan untuk menikah dengan lelaki lain, maka selama masa penantian tersebut 4 bulan 10 hari, wanita yang ditinggal mati suami harus menjalani, harus mengindahkan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan syariat yang disebut dengan ihdad, yaitu menjauhkan dirinya, menghindari segala hal yang dapat memalingkan, menarik perhatian lawan jenis. Perhiasan, wangian, baik perhiasan yang berupa pakaian ataupun berupa perhiasan emas dan yang serupa. Sebagaimana wanita tersebut yang ditinggal mati suaminya juga wajib menetap di dalam rumah yang ia huni ketika suaminya meninggal dunia. Untuk apa? Padahal suaminya telah meninggal dunia, tidak akan kembali. Ya, untuk membuktikan kesetiaan. Kalau tempat tinggal yang pernah ia huni bersama suaminya, rumah yang pernah menjadi istana yang ia huni bersama suaminya, ia masih setia menanti, menunggu, menghuni rumah tersebut. Apalagi suami, pemilik rumah tersebut, raja di rumah tersebut. Ini sebagai ekspresi, ini sebagai pembuktian diri
bahwa wanita atau muslimah bukanlah wanita yang haus, bukan wanita yang rakus, bukan wanita yang murahan, bukan wanita pengkhianat, tetapi wanita muslimah adalah wanita yang syarifah, terhormat. Di dalam dirinya terdapat kesetiaan. Di dalam dirinya terdapat sifat yang mulia, membalas kebaikan, membalas kehormatan yang pernah dia terima dari suaminya ketika dia dipinang untuk menjadi seorang permaisuri, seorang istri yang dia muliakan, dia cintai, dia layani, dan dia lindungi. Pengorbanan sang suami tidak begitu saja dilupakan oleh sang istri, sehingga selama 4 bulan 10 hari istri menunjukkan bahwa dia tidak lagi ada hasrat, dia kehilangan hasrat dengan lawan jenis. Buktinya apa? Ia tinggalkan perhiasan, ia tinggalkan wewangian, ia tidak keluar rumah. Itulah yang kemudian oleh al-mu'alif disebut dengan al-ihdad, yaitu al-imtina' minazinat wa tiq. Ia meninggalkan atau menanggalkan, melepas semua jenis aksesoris, jenis perhiasan yang menjadikannya semakin cantik, dan juga menjauhi wewangian yang menyebabkan lawan jenis tertarik dengannya. Karena secara faktual, dua hal ini, perhiasan dan wewangian, menjadikan kecantikan wanita itu sempurna. Ketika seorang wanita, terlebih seorang janda, dia mengenakan perhiasan yang begitu indah, wewangian yang begitu semerbak harum, dua hal ini kemudian bersanding dengan parasnya yang cantik, suaranya yang lembut, akan menjadikan hati kaum pria luluh. Karena itu Islam menghindari terjadinya celah-celah, menutup semua celah terjadinya praktek-praktek yang tidak syarifah, praktek tindakan-tindakan yang tidak terhormat. Sebagaimana wanita menjaga diri, pria pun juga menjaga diri. Sebagaimana pria menghindari dari melamar wanita tersebut, maka wanita pun juga memproteksi diri, mengkondisikan diri agar tidak menjadi pusat perhatian lawan jenis. Karena biasanya kaum pria yang betul-betul terbiasa bertanggung jawab, terbiasa mengayomi, terbiasa memimpin, terbiasa mendidik, ketika melihat makhluk Allah, hamba Allah yang lemah ini, wanita yang mulia, terbiasa berada dalam rumah, bukan wanita yang karir, bukan wanita yang terbiasa keluar dari rumah, wanita yang betul-betul terbiasa hidup di dalam istana, hanya melayani suami. Seringkali menjadikan banyak pria merasa iba bila rasa iba tersebut bertemu dengan kecantikan wajahnya, gemulai geraknya, suaranya yang lembut, wewangiannya yang semerbak, dan perhiasannya yang indah, maka hati pria mana yang kuasa menahan godaan tersebut? Karena itu Islam menutup celah itu sampai berlalu masa 4 bulan 10 hari. Satu masa yang cukup untuk membuktikan kesetiaan wanita itu kepada suaminya yang telah meninggal dunia, dan satu masa yang cukup untuk membuktikan bahwa dirinya tidak sedang hamil dari hubungan dengan suaminya yang meninggal dunia. Sehingga apapun bentuknya perhiasan, apapun bentuk wewangian, kan itu akan menjadikan, merangsang lawan jenis untuk memperhatikan, untuk peduli, untuk dan bahkan tergoda untuk melamarnya, memilikinya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.